Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ana Musdalifah MPD, Kepala Sekolah TK Asalam Bandung. Saya akan menyampaikan terkait praktik baik yang dilaksanakan di TK Asalam, yaitu implementasi strategi sadar dalam kepemimpinan pembelajaran untuk mewujudkan pembelajaran berkualitas di TK Asalam. Mengapa memakai strategi sadar? Menurut Kamus Bahasa Indonesia, sadar adalah insaf, merasa, tahu, dan mengerti. Dikarenakan pembelajaran yang berkualitas harus bermula dari SDM guru yang sadar. Sadar sendiri merupakan dari huruf-huruf yang bermakna, yaitu S, sosialisasi penguatan materi, A, adaptasi, D, dampingi, A, analisis, dan R, refleksi, evaluasi, dan tindak lanjut. Situasi yang saya hadapi adalah ketika TK Asalam mengimplementasikan kurikulum merdeka dengan mandiri berubah, di mana sebelum tahun ajaran baru dimulai, setiap SDM guru difasilitasi dengan in-house training kurikulum merdeka secara teori dan secara praktek. Kemudian dikuatkan juga dengan kegiatan di PKG. Namun ternyata pelaksanaan in-house training dan kegiatan di PKG tersebut belum mencukupi dalam melaksanakan implementasi kurikulum merdeka yang utuh. Sehingga diperlukan adanya strategi untuk mengatasi masalah yang dihadapi sesuai situasi yang saya rasakan saat itu. Latar belakang pelaksanaan strategi sadar ini adalah yang pertama, kurangnya pemahaman dan kesadaran guru dalam filosofi kurikulum merdeka. Yang kedua adalah kepemimpinan pembelajaran guru yang kurang optimal. Dan yang ketiga adalah hasil dari supervisi di awal tahun ajaran menunjukkan adanya kurang optimalnya pelaksanaan pembelajaran berbasis berdiferensiasi dan kurang optimalnya kepala sekolah dalam kepemimpinan pembelajaran. Tujuan pelaksanaan strategi sadar ini yang pertama adalah meningkatnya kompetensi guru dalam pemahaman dan sadar mengenai filosofi kurikulum merdeka. Yang kedua, meningkatnya kemampuan guru sebagai pemimpin pembelajaran dalam proses pembelajaran yang berkualitas. Yang ketiga, meningkatnya kemampuan guru dalam proses pembelajaran dengan adanya pembelajaran berdiferensiasi sesuai karakteristik anak. Keempat, meningkatnya kemampuan kompetensi kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran untuk mewujudkan pendidikan pembelajaran yang berkualitas. Kelima adalah meningkatnya kolaborasi antara kepala sekolah dan guru dalam proses pembelajaran sehingga terwujudnya pembelajaran yang berkualitas. Yang keenam adalah peserta didik dapat terstimulasi lebih optimal dengan adanya pembelajaran yang berkualitas berbasis pembelajaran berdiferensiasi. Tantangan dan hambatan dalam melaksanakan strategi sadar. Yang pertama adalah sulitnya merubah paradigma dan pembiasaan guru dalam proses pembelajaran yang dapat memantik anak. Yang kedua adalah kurangnya minat dari sebagian guru dalam memahami kurikulum merdeka, khususnya terkait dengan filosofi kurikulum merdeka. Dan yang ketiga adalah rendahnya kemampuan guru sebagai pemimpin pembelajaran. Yang keempat adalah belum konsisten dan optimalnya guru dalam mengimplementasikan pembelajaran berkualitas dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Strategi pemecahan masalah yang dilaksanakan adalah sebagai berikut. Setelah mendapatkan hasil supervisi, kemudian seluruh SDM guru melakukan training need analysis, lalu mengisi angket terkait dengan kemampuan semua guru, maka adanya strategi sadar ini mulai dilaksanakan. Diawali dengan kegiatan sosialisasi penguatan materi, lalu ada proses adaptasi, kemudian dilakukan proses dampingi oleh kepala sekolah, dan lalu dianalisis hasil dari proses adaptasi dan dampingi. Kemudian setelah itu di terakhir melakukan kegiatan refleksi, evaluasi, dan tindak lanjut. Pelaksanaan strategi sadar dilakukan sebagai berikut. Pelaksanaan supervisi dilakukan pada minggu ke-1 dan 2 di bulan Agustus 2023. Selanjutnya adalah proses training need analysis di mana guru mengisi angket berdasarkan evaluasi diri kemampuan guru yang dilaksanakan tanggal 11 Agustus 2023. Selanjutnya, setelah terpetakan kemampuan guru, maka dilakukan sosialisasi penguatan materi yang dilaksanakan pada tanggal 14 hingga 18 Agustus 2023. Tahapan ini, guru-guru dikuatkan tentang materi-materi pendukung bagaimana filosofi pembelajaran kurikulum merdeka, sehingga guru-guru mengerti esensi dari kurikulum merdeka pada pendidikan anak usia dini.
Kemudian guru-guru juga diajak untuk mengeksplor bagaimana membuat peta konsep yang sesuai dengan karakteristik anak. Guru-guru juga dilatih bagaimana menggunakan kalimat pemantik agar anak bisa mengeksplor berbagai hal dan tentunya menggunakan kalimat positif. Lanjutkan dengan tahapan adaptasi, dilakukan pada tanggal 21 hingga 25 Agustus 2023. Proses adaptasi ini, guru-guru semua diajak untuk saling belajar dan sharing dengan strategi lesson study. Semua berkesempatan untuk menjadi guru di tiap kegiatan. Guru-guru diberi kesempatan untuk berperan sebagai anak, bagaimana mengeksplor berbagai hal, dan berperan sebagai guru, bagaimana menata lingkungan main yang berdiferensiasi dan dapat memantik kebutuhan anak sesuai karakteristiknya. Tahap selanjutnya adalah proses dampingi, yaitu dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus hingga 15 September 2023. Pada tahap dampingi ini, kepala sekolah berperan sebagai supervisor, di mana kepala sekolah melihat sambil mengobservasi seperti apa implementasi yang dilakukan oleh guru-guru dalam proses pembelajaran di kelas. Guru-guru secara tahapan sudah sesuai dengan apa yang dilaksanakan sebelumnya, yaitu di tahap sosialisasi dan adaptasi. Guru-guru sudah dapat melakukan penataan lingkungan bermain anak dengan media-media yang dapat memantik keinginan tahu anak dan eksplorasi anak. Guru juga sudah terlihat bagaimana kepemimpinan pembelajaran di kelas sehingga kelas dapat berjalan sesuai dengan harapan. Pada proses dampingi ini sangat terlihat bagaimana kolaborasi dan sinergi dari setiap koordinator level, antar guru di kelas, terutama kepala sekolah. Kepemimpinan peran kepala sekolah di sini sangat terlihat ketika pelaksanaan proses dampingi. Setiap proses dan tahapan yang dilakukan menggunakan waktu libur dan juga ketika anak-anak telah pulang. Berikut adalah hasil karya anak ketika melakukan proyek profil pelajar Pancasila dengan mengangkat topik batik. Kemudian ini adalah salah satu contoh penilaian dari guru yang dilakukan kepada anak yang dilaporkan kepada orang tua setiap minggu melalui SIM Informasi Manajemen Asalam. Selanjutnya adalah tahapan analisis dari hasil dampingi yang dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 22 September 2023. Di tahapan analisis ini, guru-guru semua dilibatkan bersama dengan koordinator level masing-masing, membahas sejauh mana keberhasilan dari tahap sosialisasi, adaptasi, dampingi, sehingga terlihat jelas bagaimana progres dari peningkatan kemampuan guru setelah dilakukan strategi sadar. Berikut adalah progres peningkatan kemampuan guru. Dalam hal kemampuan pemahaman dan implementasi dalam filosofi kurikulum merdeka, itu terdapat 100% pemahaman. Dalam hal kemampuan kepemimpinan pembelajaran, naik menjadi 87,5%. Dan pada proses pembelajaran diferensiasi, naik menjadi 81,3%. Dan terakhir adalah refleksi dan evaluasi serta tindak lanjut. Berikut adalah rencana tindak lanjut yang harus dilakukan oleh kepala sekolah agar proses pembelajaran berkualitas dan kepemimpinan pembelajaran guru itu dapat selalu konsisten dilaksanakan. Pembelajaran diferensiasi juga harus senantiasa diberikan tindak lanjut, terutama dalam proses penilaian, sehingga guru-guru dapat lebih optimal lagi dalam memberikan pembelajaran yang berkualitas. Implementasi strategi sadar telah dilaksanakan dalam mendukung bagaimana proses pembelajaran berkualitas itu dapat terlaksana secara optimal. Semoga dapat konsisten dan dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.